Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai aspek teknis analisis suatu proyek. Di sini kami kelompok 7 beranggotakan, yang pertama ada Mas Ragil Eko Saputro, yang kedua ada Mbak Anes Nur Maulia Fauzi, yang ketiga ada saya sendiri Wafik Nur Azizah, dan yang keempat ada Mas Ferdiansyah. Selanjutnya untuk pemaparan materi, dipersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Aspek operasi atau teknis juga disebut sebagai aspek produksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini meliputi 1. Masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Analisis aspek teknis dan teknologi menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang, sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Menurut pendapat Sulianto tahun 2010, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah 1. Penentuan lokal bisnis, 2. Tata letak atau layout bisnis, dan 3. Pemilihan peralatan dan teknologi. Tujuan aspek teknis. Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis adalah sebagai berikut menurut Harahap tahun 2018. Ada 6 tujuan. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi. Yang ketiga, yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang digunakan. Yang kelima, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik. Dan yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya yaitu perencanaan produk. Yang pertama, atribut produk. Atribut yang beraspek teknis atau tangible aspect adalah yang berkaitan dengan kemampuan teknis dari produk tersebut. Misalnya keawetan sepeda motor, enak didengarnya musik, nikmatnya rasa makanan, dan sebagainya. Aspek non-teknis merupakan aspek yang kasat mata atau intangible aspect, seperti persepsi konsumen yang menggunakan produk tertentu. Yang kedua, posisi produk. Pandangan konsumen terhadap posisi dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan kepadanya. Ada produk yang berkenan dan ada produk yang tidak berkenan di hati konsumen. Ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis posisi produk. Analisis ini menentukan atribut utama penentu pemilikan suatu produk dari konsumen. Yang ketiga, siklus kehidupan produk atau product life cycle. Setiap produk akan masuk dalam jangkauan hidup yang berbeda-beda. Jadi, daur hidup produk di sini merupakan masa hidup produk mulai dari saat dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan tidak disenangi lagi oleh konsumen. Yang keempat ada portofolio produk. Portofolio produk adalah situasi di mana perusahaan memiliki berbagai macam produk yang diproduksi dan dipasarkan ke masyarakat umum. Dalam analisis portofolio ini,
Semua produk yang dipasarkan akan dianalisis bersama, sehingga dari pasar produk tersebut akan ada produk yang berada di satu posisi dan yang lain di posisi yang berbeda. Selanjutnya, kriteria pemilihan jenis teknologi dan peralatan. Dalam memilih jenis teknologi dan peralatan yang akan digunakan, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang akan digunakan. Yang kedua, keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan penduduk atau tenaga kerja setempat dan kemungkinan pengembangannya. Yang keempat, pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan atau aus dan keusangan. Lokasi usaha. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, memiliki pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan investasi. Penentuan lokasi sangat penting karena ketika perusahaan membuat kesalahan dalam menentukan lokasi yang akan dipilih akan menyebabkan peningkatan biaya dan harus ditanggung. Namun, pengaturan lokasi yang tepat akan menguntungkan perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi, yaitu 1. Strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, mempunyai peranan tertentu dalam menunjang pembangunan industri dalam negeri. 2. Bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Pusat daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku mempunyai pengaruh yang berbeda pada tiap jenis industri. Ada industri yang memerlukan lokasi di dekat pusat pemasaran produk, ada jenis lain yang perlu berdekatan dengan sumber bahan baku. 3. Faktor lingkungan setempat. Kondisi infrastruktur lokasi yang diteliti merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan sebelum menentukan pilihan. Dalam banyak hal, kondisi infrastruktur juga mempunyai saham atas besar kecilnya jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun proyek secara keseluruhan. Layout tata letak. Tujuan utama layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Berbagai pola layout seperti layout fungsional, layout produk, layout kelompok, dan layout posisi tetap dapat diterapkan dalam perusahaan. Terdapat 2 jenis layout pabrik, yaitu layout proses, layout fungsional, dan layout garis atau layout produk. Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan pemilihan layout pabrik diantaranya adalah sebagai berikut. Adanya konsistensi dengan teknologi produksi. 2. Adanya arus produk dalam proses yang lancar. 3. Penggunaan ruangan yang optimal. 4. Terdapat kemungkinan untuk penyesuaian ataupun ekspansi. 5. Meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya, alat analisis aspek teknis. Yang pertama, metode penilaian hasil values. Dalam metode ini, semua faktor yang dianggap penting dinilai untuk masing-masing lokasi. Kemudian, lokasi yang mempunyai nilai tertinggilah yang kita pilih. Faktor-faktor yang dianggap penting untuk menilai masing-masing lokasi dalam hal ini ada 6 faktor, yaitu yang pertama pasar, kemudian pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Dalam menentukan pemilihan suatu lokasi pabrik dapat digunakan metode perbandingan biaya, di mana biaya-biaya atau kos yang diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi pabrik ini dapat dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, biaya bahan, yang kedua, biaya pengolahan, dan yang ketiga, biaya distribusi. Lokasi yang akan dipilih merupakan lokasi di mana taksiran yang diadakan menggambarkan bahwa pabrik akan memperoleh keuntungan karena lokasi yang akan dipilih memiliki taksiran biaya yang paling rendah. Yang ketiga adalah economic analysis. Economic analysis adalah suatu analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor intangible yang relevan. Jadi dalam penelitian ini digunakan penganalisisan kuantitatif dan kualitatif dengan harapan penelitian ini objektif dan sehat. Biaya operasi atau operating cost yang dianalisis dalam metode ini meliputi biaya sewa, biaya pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan sebagainya.
Yang keempat, metode break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa alternatif pemilihan lokasi pabrik yang optimum. Dalam hal ini, BEP dicapai pada titik di mana total pendapatan atau total revenue sama dengan total biaya atau total cost. Secara sistematis, perhitungan BEP dapat dirumuskan dengan BEP dibagi FC sama dengan marginal income per unit, kemudian bisa dirumuskan seperti yang telah kami tampilkan ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan metode transportasi yaitu yang pertama, kapasitas pabrik sebagai sumber. Yang kedua, kapasitas permintaan di wilayah pemasaran atau gudang sebagai tujuan. Yang ketiga, biaya produksi masing-masing pabrik. Dan yang keempat, biaya distribusi dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian beberapa metode transportasi yang dapat digunakan diantaranya adalah metode stepping stone, metode Modi, dan metode 83 Vogels. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi kita hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.